Ketika kita mampu membenci sesuatu yang sangat kita sukai, semata-mata karena Allah membenci hal tersebut. Dan ketika kita mampu menyukai sesuatu yang sangat kita benci, semata-mata karena Allah menyukai hal tersebut, maka dunia dan akhirat berada dalam genggaman tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa pedia kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti kajian kita tentang makna sabar, syukur dan ikhlas yang sebenarnya yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Adi Warman Karim. Selamat mendengarkan. Ketika kita mampu menyerahkan seluruh kehidupan kita ini pada kehendaknya Allah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, oleh Siti Hajar, Siti Sarah, oleh Nabi Ishak, oleh Rasulullah SAW. Apa itu dua hal? Yang pertama, ketika kita mampu membenci sesuatu yang sangat kita sukai, semata-mata karena Allah membenci hal tersebut. Dan yang kedua, ketika kita mampu menyukai sesuatu yang sangat kita benci, semata-mata karena Allah menyukai hal tersebut. Ini adalah pemahaman paling tinggi dari ilmu tasawuf, yaitu menyerahkan seluruh kehidupan kita ini terserah pada Allah. Oke? Inilah sebetulnya yang kalau kita jabarkan bisa menjadi tiga hal dalam haji ini. Benar gak? Pemahaman tadi itu mengajarkan kita kepada tiga hal. Yang pertama, bagaimana kita harus menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kesabaran itu ada dua jenisnya. Benar ya? Yang pertama kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kesabaran ketika kita menahan diri bersabar atas sesuatu yang kita tidak sukai. Kita nggak suka melakukan itu, nggak suka. Bagaimana kita harus mengorbankan sesuatu yang sangat kita sukai, kita nggak suka. Tapi disitulah kita mampu bersabar atas sesuatu yang tidak kita sukai. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita bersabar atas sesuatu yang kita sukai. Ini dua jenis kesabaran menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sebabnya juga kalau kita lihat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan lebih lanjut pemahaman tersebut. Kadang-kadang kita fitnah orang, kita disakiti orang, kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang. Hidup ini tidak selalunya baik kepada kita. Hidup ini nggak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, balas dendam terbaik ini. Kalau kita disakiti orang, kita merasa terhina, kita merasa disepelekan sebagainya. Balas dendam terbaik menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah ketika kita menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik. Itulah cara balas dendam yang terbaik. Bukan balas dendam ke orang tersebut, bukan. Tapi kita balas dendam dengan menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Inilah yang oleh Imam Ghazali dijabarkan lebih lanjut. Karena Imam Ghazali adalah, kita adalah makhluk yang paling suka ketika terjadi masalah menyalahkan orang lain. Kalau ada apa-apa, kita paling suka nyalain orang lain. Ya, main bola gitu juga. Lu sih tadi gitu, lu sih ketiga gitu. Padahal kata Imam Ghazali, sebagian besar masalah yang muncul kepada kita itu munculnya dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kok bisa muncul dari dalam diri kita sendiri? Karena kita belum bisa bersabar menerima segala ketentuan, ketetapan takdir Allah yang ditentukan untuk diri kita. Kadang-kadang kita mau sesuatu yang kita sukai, padahal itu dibenci Allah. Kadang-kadang kita membenci sesuatu, padahal itu disukai Allah. Ini pengertian sabar. Haji ini juga mengajarkan kita tentang syukur. Oke. Dalam syukur ini disebutkan, berbahagialah dengan apa yang kita miliki saat ini. Sambil kita terus berikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan
apa yang kita inginkan. Bahagia itu dimulai dari Allah dan berakhir kepada Allah. Dengan demikian kita selalu bisa mensyukuri apapun yang terjadi pada diri kita. Benar gak? Dunia ini, ini kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Benar gak? Dan ilmu tasawuf Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kepada kita, dunia ini ibaratkan bayangan. Kalau kita mengajar bayangan itu, maka bayangannya makin lari. Benar gak? Tapi kalau kita berpaling, berbalik badan, meninggalkan bayangan itu, maka tidak ada pilihan lain dari bayangan itu, kecuali mengikuti kita. Ini. Dunia itu kayak bayangan. Kalau kita terus mengejar dunia, maka dunianya makin kabur dari kita. Tapi kalau kita berpaling dari dunia, kita hanya mencari keredoannya Allah untuk sesuatu yang kita sukai, ataupun untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah dan kita sukai, dan kita ikuti apa yang dibenci Allah tersebut. Untuk sesuatu yang kita sangat inginkan, Allah benci, lalu kita inginkan, lalu kita ikuti keinginan Allah. Pokoknya ikutin aja apa maunya Allah. Maka bayangan itu nggak punya pilihan lain. Maka dunia nggak punya pilihan lain, kecuali dunia itu akan mengikuti kita. Itu sebabnya. Ini kita masuk tadi, kita udah bahas tentang sabar, kita udah bahas tentang syukur. Sekarang kita bahas yang ketiga tentang ikhlas. Untuk ikhlas ini dalam ilmu tasawuf disebutkan, bertanyalah untuk mengetahui, bukan untuk menguji. Seringkali kita nanya sama orang untuk menguji ilmunya dia. Dalam ilmu tasawuf enggak, bertanyalah untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, bukan untuk menguji orang tersebut. Oke, beramallah untuk kita ini dekat kepada Allah, bukan untuk dipuji. Benar gak? Kalau kita amal untuk dipuji gak kemana-mana, men. Tapi beramallah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk dipuji. Berilah nasihat kepada orang lain, bukan untuk menghakimi atau menggurui orang-orang yang kita beri nasihat tersebut. Dan tolonglah orang-orang yang lemah tanpa kita merasa diri kita lebih tinggi dari orang yang kita tolong. Inilah yang ada di dalam kitabnya Al-Munqiz Minad Dhalal, karangan Imam Ghazali. Ini ada kitabnya nih, ntar baca sendiri ya, Al-Munqiz Minad Dhalal. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, dikutip oleh Imam Ghazali, amalkan apa yang engkau ketahui, niscaya Allah akan memberitahu apa yang tidak engkau ketahui. Inilah sebetulnya ringkasan dari makna haji yang hari ini atau kemarin sedang kita sama-sama jalani. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat lebih memahami apa sebenarnya makna haji dan makna Idul Kurban itu sendiri. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.